Presiden Joko Widodo geram dengan perizinan event olahraga dan konser musik yang berbelit-belit di Indonesia. Bahkan, dia mencontohkan, MotoGP Mandalika butuh 13 perizinan sebelum benar-benar digelar. Pada acara peluncuran digitalisasi perizinan event di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jokowi mengatakan, MotoGP Mandalika membawa dampak besar untuk kemajuan ekonomi di Indonesia. Sayangnya, perizinan acaranya sangat berbelit-belit. Bahkan, saking rumitnya, pemimpin negara itu sampai merasa lemas. Ini efeknya luar biasa. Dampak ekonominya 4,3 triliun. Bisa menyerap, melibatkan tenaga kerja itu 8.000. UMKM yang terlibat kurang lebih 1.000. Tapi begitu saya tanya, bagaimana mengenai perizinan? Lemes saya. Ternyata ada 13 izin yang harus diurus. Jokowi menjelaskan, penyelenggara MotoGP memang tak mengurus surat perizinan, tapi diperhalus menjadi surat rekomendasi. Menurutnya, surat rekomendasi tersebut diurus dari jenjang kecamatan hingga pusat. Bukan hanya itu, penyelenggara MotoGP juga harus mengurus surat pemberitahuan ke Bea Cukai. Kata dia, hal itu dilakukan karena ada barang-barang dari luar negeri yang perlu didatangkan ke Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Valentino Rossi sukses mengantarkan 4 dari 6 muridnya di VR46 Riders Academy ke tim-tim pabrikan MotoGP. Impian Rossi ini tercapai setelah Marco Bezzecchi resmi diumumkan bakal membela Aprilia Racing di MotoGP pada 2025. Dibentuk pada 2013, VR46 Riders Academy telah mendidik begitu banyak rider muda Italia. Kini, anggotanya tersisa 6 orang saja, yakni Pecco Bagnaia, Marco Bezzecchi, Franco Morbidelli, Luca Marini, Celestino Vietti, dan Matteo Gabarini. Kecuali Gabarini, semua rider ini berlaga di ajang Grand Prix. Vietti berlaga di Moto2, sementara 4 sisanya sudah berlaga di MotoGP. 4 pembalap ini pun akhirnya sukses diantarkan Rossi dan VR46 menuju tim-tim pabrikan, sesuai dengan misi akademi tersebut. Presiden Federation International de Motociclisme atau FIM, Jorge Viegas memastikan MotoGP sebentar lagi akan kedatangan merek motor baru. Benarkah merek tersebut salah satunya merupakan Kawasaki, BMW, atau Suzuki Reborn? Baru-baru ini, Jorge Viegas menghadiri sesi wawancara khusus bersama WOM Magazine. Pada kesempatan itu, dia ditanya mengenai kemungkinan MotoGP kedatangan merek motor baru. Ya, kita akan kedatangan merek baru di MotoGP, ujar Viegas saat merespons pertanyaan WM Magazine. Meski tak disebutkan namanya, namun ada 2 kandidat kuat yang berpeluang gabung MotoGP, yakni Kawasaki dan BMW Motorrad. Bahkan, khusus untuk nama kedua, petingginya sudah melempar kode keras akan pentas di kejuaraan tersebut mulai musim 2027. BMW Motorrad berminat gabung ke MotoGP setelah ada perubahan regulasi terkait penurunan kapasitas mesin, penggunaan bahan bakar ramah lingkungan, dan pembatasan perangkat aerodinamika. Hingga kini, mereka masih mempelajari berbagai kemungkinan. Selain 2 nama barusan, ada kemungkinan Suzuki comeback ke MotoGP. Sebab, merek tersebut pernah mengukir kisah sukses di kompetisi dengan meraih gelar juara di musim 2020. Pembalap tim Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo tak sabar tampil di MotoGP Belanda 2024. Pasalnya, Quartararo menyebut Yamaha sukses membawa perubahan baru yang memperlihatkan kemajuan dari motor YZR M1. Berbeda dengan tim-tim lainnya yang sibuk mendatangkan pembalap untuk MotoGP musim depan, Yamaha justru menggelar tes tertutup di Valencia. Tes tertutup tersebut merupakan konsesi yang diberikan MotoGP kepada Honda dan Yamaha usai kesulitan bersaing dengan pabrikan Eropa. Sementara Fabio Quartararo mengatakan sempat melakukan 101 putaran selama tes berlangsung. Pembalap asal Prancis itu pun puas dengan perkembangan YZR M1 dibandingkan sebelumnya. Saya melakukan 101 putaran pada hari Jumat, itu sangat positif. Perasaannya jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya, kata Fabio Quartararo dikutip dari Paddock GP. Banyak yang tidak sadar diam-diam nama gas-gas bakalan hilang di MotoGP musim depan. Kabar tersebut sebenarnya telah muncul sejak beberapa hari lalu ketika Maverick Vinales dan Enea Bastianini diumumkan sebagai pembalap tim KTM Tech3. Yup,
KTM tidak lagi memakai nama tim Gas-Gas Tech3 seperti 2 musim belakangan dan memilih kembali dengan nama KTM Tech3. Dengan support penuh dari sponsor Red Bull, KTM memilih melepas branding Gas-Gas dari tim Tech3. Namun kabarnya tidak seperti dahulu, tim Red Bull KTM Tech3 nantinya akan dibuat sangat mirip dengan tim pabrikan Red Bull KTM Factory Racing. KTM akan memakai pendekatan baru, di mana keempat pembalapnya akan mendapat status sama dan dua timnya juga sama-sama dianggap tim pabrikan.